Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dapat mengikuti kajian Ramadan dan semoga acara ini membawa barokah untuk kita semuanya. Amin. Baik teman-teman semuanya, para santri, pada sore hari ini kita akan membahas 3 hadis seperti yang kemarin ya. Yang sekarang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang tidak mencela makanan. Yang kedua, surga itu mahal. Yang ketiga adalah jangan berbicara saat imam berkhutbah. Insya Allah kalau nanti waktunya cukup nambah satu lagi, yaitu anjuran bersiwak sebelum sholat. Nah ini ya. Tapi kayaknya waktu kita terbatas, insya Allah untuk hari ini kita bahas 3 saja dulu. Untuk yang siwak kita bahas besok. Oh ya, besok libur ya. Besok libur karena ada acara buka puasa bersama Gus Fikri. Baik, yang pertama, hadis yang pertama Pak Ustadz bacakan. Ya, dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW tidak pernah mencela suatu makanan. Apabila menyukainya, maka beliau memakannya, dan apabila tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Nih, perlu catat. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela makanan. Kalau memang beliau suka, beliau makan. Tapi kalau memang beliau tidak suka, beliau mendiamkannya atau meninggalkannya. Jadi di sini kita tidak boleh mencela makanan. Ya. Jadi kalau ada enak ya dimakan, kalau tidak ada ya sudah diam, tidak usah. Ini tidak enak, aku nggak suka ini. Jangan seperti itu. Apalagi kalau dikasih orang. Ayo, santri TPQHM tidak boleh menolak ketika dikasih sama orang. Misal ke depan sana, ada orang kemudian ini le makanan. Ternyata di situ sosis. Padahal sosis itu Rizka tidak suka. Nah, Rizka tidak boleh ngomong, aku nggak suka sosis. Tidak boleh kayak gitu. Oh iya, terima kasih ya. Semoga Allah membalas dengan lebih baik. Amin. Nah, sampai rumah tidak suka. Teman-teman, aku nggak suka ini, mau ini. Nah, begitu. Paham? Jadi tidak boleh mencela. Misalnya dikasih orang, aku nggak suka ini. Nah, baru sampai rumah, saya jangan dibilang nggak suka ya. Saya punya makanan, mau ini sosis. Dikasihkan ke temen. Ya, intinya jangan sampai di depan orang kita bilang aku nggak suka. Kenapa? Akan menyakiti hatinya. Kayak Vina, aku nggak suka ayam, aku nggak suka kebo, ayo ke sana misalnya. Nah, tidak boleh. Kalau memang tidak suka ya sudah diam saja. Bisa dipahami? Ya, jadi tidak boleh mencela makan. Kenapa? Contoh, sate itu enak apa enggak? Enak. Tapi kalau orang di rumah sakit, enak nggak makan sate? Nah, bisa jadi apa? Sebenarnya makanan itu enak, cuman karena lidah kita yang tidak cocok atau waktu sakit, maka menjadi tidak enak. Jadi kalau memang enak silahkan dimakan, kalau tidak diam saja. Tapi ingat, kalau dikasih harus apa tadi? Harus diterima. Di sini nanti misalnya ada takjil. Nah, takjilnya misalnya kolek itu kan anget, bukan es kan, bukan dingin. Aku nggak suka kolek, aku sukanya es. Tidak boleh begitu. Terima kasih. Tapi tidak usah diminum, tidak usah dimakan. Bawa pulang aja, Umi, Abi, Papa, Mama, Bapak, Ibu. Barusan saya dapat kolek, silakan dimakan. Selesai. Aku nggak suka ini, jangan. Rizka paham? Vira lucu di sekolahnya ketika Maulid Nabi ada pembagian jajan. Aku nggak mau, waduh kacau itu.
Kalau dikasih harus diterima. Tapi ada yang kisah lucu, Vira. Vira diajak naik mobil, di tengah jalan ada orang jualan kerupuk. Yang jualan kerupuk ditawarkan ke Vira. Vira langsung jawab gini, terima kasih. Iya, Vira dikasih terima kasih, tapi orang tuanya yang bayar ini. Beda lagi kalau itu. Sama di alun-alun ditawari, dikasih kerupuk, dikasih roti, jangan langsung diterima, itu nggak dikasih, itu dijual. Vira langsung diambil, terima kasih, hancur. Vira ya, kalau di sini dikasih diterima, tapi kalau di jalan itu nggak dikasih, tapi disuruh beli. Jangan mau kalau yang itu, ya. Kacau semuanya diterima. Apalagi di bis, hancur, bayar semua jadinya nanti. Nah, itu tidak boleh mencela makanan. Rizka, tidak boleh mencela makanan. Kalau enak dimakan, kalau tidak ya sudah diam saja. Selesai. Nah, namanya kurang bersyukur. Kalau gitu. Sudah, itu hadis yang pertama, tidak boleh mencela makanan. Nabi juga tidak pernah mencela makanan, apapun dimakan. Kalau memang gak sesuai ya ditinggal, itu aja. Yang kedua sekarang, surga itu mahal. Nah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Jadi neraka itu enak nah, surga itu tidak enak. Kira-kira lihat dangdut di depan sana barusan itu sama ngaji lebih enak mana? Ayo. Wow, pinter dan ngaji. Kira-kira yang ngaji sama yang lihat dangdut di depan sana banyakkan mana? Depan. Tapi tidak apa-apa, itu bukan neraka loh ya. Bukan neraka, tidak dosa. Enak depan. Yang jelas, enak tidur apa enak sholat? Jam 1 malam, jam 2 malam, enak tidur apa enak sholat? Enak tidur. Abimanyu kalau malam sholat? Nah, berarti apa? Memang kalau untuk mencari surga itu tidak mudah, tapi nanti apa? Barokahnya adalah surga, balasannya adalah surga, begitu. Kemudian ya, jadi neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan, yang indah-indah. Dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Tapi kalau meskipun dibenci, sholat tidak enak, tapi kalau dilakukan secara istiqomah akan terasa indah. Itu ya. Nah, daripada duduk-duduk di depan jalan. Enak mana duduk-duduk di depan sana? Biasanya golongannya Mbak Siva duduk di depannya Pak Eko, di perempatan, sama sholat jamaah di sini. Enakan mana? Ayo. Nah, enakan duduk-dudukan sana nyantai teriak-teriak, weh, kemana? Gitu. Tapi tidak masalah. Duduk-duduk di depan itu tidak dosa. Yang penting apa? Tidak mengganggu orang yang lewat. Ada hak-haknya orang lewat. Tapi kalau ada orang lewat sampai lempari batu, nah baru itu tidak boleh. Sudah, sekarang yang ketiga. Hadis yang ketiga, jangan berbicara saat imam berkhutbah. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah. Ketika imam berkhutbah, maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia. Yo, ini golongannya Abimanyu. Nah, kalau sholat Jum'ah, kalau sodah itu ada yang khutbah itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ittaqullah. Nah, itu. Nah, sampai dilarang ngobrol. Biasanya ini azan, rafa, ya semuanya. Waktunya sholat Jumat, seharusnya kita mendengarkan, malah ngobrol. Itu adalah hal yang sia-sia. Ya, tidak boleh. Abimanyu, dengar Abimanyu, apa? Iya, tidak boleh berbicara saat ada khutbah. Oke, hari ini tadi apa? Yang pertama pembahasan kita apa? Tidak boleh mencela makanan. Makanan apapun diterima, apalagi kalau dikasih diterima, jangan sampai aku nggak suka ini, terima saja meskipun nanti di rumah tidak dimakan. Kemudian yang kedua, tentang apa? Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang indah dan surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, insya Allah akan menjadi indah. Seperti gini, mengaji gini, ila terasa indah. Kenapa? Karena dilakukan setiap hari. Dan yang ketiga adalah jangan berbicara saat imam berkhutbah. Ini khusus yang laki-laki. Yang perempuan gimana? Harus paham. Nanti kalau punya anak dibilangi, kalau punya anak laki-laki kayak Mbak Siva, nanti punya anak laki-laki dibilangi, Le. Nanti kalau Jumat, kalau sudah ada khutbah, jangan berbicara. Kalau ada khutbah, dengarkan. Langsung bayem mingkem. Paham? Jadi hari ini kita telah membahas berapa? 3 hadis. Saya kira itu saja untuk hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.